Deretan tokoh Batak populer ini gagal melaju menjadi anggota DPR. Halo, selamat datang di channel Batak Populer. Pemilu 2024 baru saja berlalu, namun kisah di baliknya tak bisa berlalu begitu saja. Para tokoh elit pun tak ketinggalan meramaikannya. Meskipun mereka sudah beberapa kali menjabat, tapi seperti tak puas nih guys, mereka pun kembali mencoba peruntungan di tahun 2024 ini. Namun apa mau dikata, nasib sedang tak berpihak ke mereka. Meskipun sudah beberapa kali duduk di kursi DPR, namun kali ini mereka harus menelan pil pahit kekalahan. Nah, contohnya nih para tokoh elit Batak ini guys. Nama besar serta partisipasi mereka selama menjabat sebagai anggota DPR sebelumnya, rupanya tak serta-merta membuat rakyat puas begitu saja. Lantas siapa saja para tokoh Batak elit yang kalah dalam Pileg 2024? Penasaran? Nah, kamu tonton saja ya konten kami kali ini dalam 6 tokoh elit Batak gagal Pileg 2024. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kalian terus tahu apa yang baru dari channel kami. Masinton Pasaribu. Siapa nih yang tak kenal Masinton Pasaribu? Salah satu tokoh politik senior tanah air kelahiran Sibolga 11 Februari 1971. Di dunia politik dirinya bukanlah orang baru, namun melainkan orang lama yang sudah beberapa kali mencicipi empuknya kursi DPR. Masinton pertama kali mencalonkan dirinya pada pemilu 2014 silam di Dapil DKI Jakarta II. Ia pun dinyatakan menang dan menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014-2019. Setelah menjabat selama 5 tahun, ia kembali mencalonkan diri di dapil yang sama dalam pemilu 2019 silam. Lagi-lagi Masinton Pasaribu pun berhasil mencuri hati rakyat dengan perolehan suara sebanyak 82.891 suara dan dinyatakan menang menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024, membawahi bidang hukum dan hak asasi manusia dan keamanan. Menang sebanyak 2 periode rupanya tak membuat dirinya puas guys. Masinton kembali mencalonkan diri di grup neraka Dapil Jakarta II. Tapi sepertinya nasib tidak beruntung sedang berpihak kepadanya. Berdasarkan hasil real count oleh KPU, Masinton Pasaribu hanya memperoleh suara sebanyak 19.234 suara saja. Ia pun berada di peringkat 11 dan jauh tertinggal dari sejumlah kandidat lainnya dari sejumlah partai di dapil yang sama. Sementara untuk pemilu 2024 hingga 2029 ini, Dapil Jakarta II hanya mendapatkan jatah 7 kursi saja. Dengan perolehan suara yang hanya sebanyak itu, mustahil Masinton bisa menduduki kursi empuknya lagi guys. Ya mungkin Om Masinton ini perlu istirahat kali ya guys. Johnson Sitindaun. Next ada nama Johnson Sitindaun, seorang politikus yang sudah bukan nama baru lagi. Ia lahir di Kabupaten Dairi pada tanggal 5 September 1982. Nah, dia ini merupakan salah satu kader Partai Demokrat yang kini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di partai itu sejak tahun 2020 silam. Sebelumnya ia merupakan Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Nah, pada tahun 2019 silam, ia pernah mencalonkan diri maju sebagai anggota DPR melalui Sumut 3, namun tidak berhasil. Saat itu ia hanya berhasil memperoleh suara sebanyak 11.997 suara saja. Dalam sebuah wawancara, Johnson pernah bercerita jika ia menelan pil pahit dalam pencalonannya pada Pileg 2019 silam guys, di mana ia dibenci oleh masyarakat di kampung halamannya lantaran ia dan partai pengusungnya Demokrat mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Waduh, ada-ada saja ya guys. Nah, pada tahun ini pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Magister Hukum Universitas Indonesia ini kembali mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri di Dapil 3 Sumut. Nah, sekedar informasi saja nih guys, Sumut 3 ini meliputi wilayah Kabupaten Asahan, Batubara, Dairi, Karo, Simalungun, Pakpak Barat, Binjai, Pematang Siantar, dan Tanjung Balai. Pada Pileg kemarin ia hanya berhasil meraup suara sebanyak 12.461 suara saja. Ya mungkin belum rezeki kali Bang Johnson atau kurang pendekatan dengan rakyat. Junimart Girsang. Selanjutnya ada nama tokoh populer yang sudah tak asing lagi di telinga kita guys. Yap, dia adalah Junimart Girsang, seorang politikus asal Medan kelahiran 3 Juni 1963. Pada saat ini ia masih menjabat sebagai anggota DPR RI dan akan berakhir tahun ini. Ia duduk di Komisi 2 membidangi pemerintah dalam otonomi daerah,
aparatur negara dan reformasi birokrasi kepemiluan, serta pertahanan dan reforma agraria. Selain itu, sejak tahun 2021, Juniman ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Nah, pada pileg yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, dosen sejumlah mata kuliah hukum di Universitas Indonesia ini maju lagi menjadi anggota DPR RI di Dapil Sumut 3, dan hanya berhasil meraup suara sebanyak 75.401 suara. Namun sayang ia dipastikan tak akan bisa menempati kursi empuknya lagi guys, lantaran suara yang didapat masih kalah dari kandidat lain dari partai dan dapil yang sama. Ya namanya juga hidup ya guys, kadang di atas, kadang di bawah, ada yang menang, ada pula yang kalah. Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul merupakan seorang aktor dan politikus kelahiran Pematang Siantar 24 Maret 1954. Namanya pun populer berkat perannya sebagai si Poltak Raja Minyak dari Medan dalam sinetron fenomenal Gerhana pada tahun 90-an. Tak mau ketinggalan dengan artis lain, Ruhut pun masuk dunia politik dan mengawali karirnya sebagai anggota Golkar pada tahun 1983. 2 dekade di sana ia pun hijrah ke Demokrat pada 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2009 serta kembali terpilih pada pemilu 2014. Namun Ruhut malah memilih mundur diri dari DPR RI serta keluar dari Demokrat lalu bergabung dengan Partai PDIP pada 2016 silam. Saat ini ia pun menjabat sebagai guru kampanye partai berlambang banteng moncong putih tersebut guys. Nah, pada pileg kemarin Ruhut rupanya mencoba lagi maju untuk menjadi anggota DPR RI lewat Dapil Sumut 1. Namun sayang banget guys, ia dipastikan kalah dan tak akan melenggang ke Senayan perkara suara yang didapatnya sedikit, yakni hanya 14.541 suara saja. Ia pun hanya mampu bertahan di urutan ke-7, jauh tertinggal dari Sofyan Tan dengan perolehan suara 279.334 suara. Mungkin udah saatnya Bang Polta turun gunung jadi artis lagi ya guys. Eriko Sotarduga. Eriko Sotarduga Binsar Pahala Tua Sitorus atau akrab dengan nama Eriko Sotarduga merupakan politikus kelahiran Medan 10 April 1969. Nah, dia ini merupakan politikus dari fraksi Partai PDIP dan masih menjabat sebagai anggota DPR RI hingga sekarang. Dalam laman Wikipedia disebutkan jika Eriko sudah 2 periode menang sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jakarta 2. Nah, masih dari laman Wikipedia disebutkan jika Eriko kini menjabat sebagai Direktur Utama di 3 perusahaan besar di Kota Balikpapan, Kalimantan Selatan, serta menjadi Komisaris Utama dan Direktur CPPT Tomantorus Jakarta, dan lain-lain. Nah, pada pileg kemarin nama Eriko Sotarduga masuk deretan tokoh besar dan dipastikan tak akan lolos ke Senayan. Ia pun dikabarkan hanya memperoleh suara sebanyak 27.047 suara saja di Dapil Neraka Jakarta 2. Ya gak bakal kalah toh, gak bakal jadi miskin juga ya kan guys. Ladang cuaca juga masih banyak kok di mana-mana. Trimedia Panjaitan. Nah, last but not least ada nama tokoh populer lainnya guys. Dia adalah Trimedia Panjaitan, seorang politikus senior kelahiran Medan 6 Juni 1966. Politikus dari fraksi Partai Demokrasi Perjuangan ini sudah bukan nama baru lagi di dunia politik. Ia sudah menjabat sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu pada tahun 2002 hingga 2004. Kemudian anggota DPR RI 2004 hingga 2009, 2009, 2014, dan 2014-2019. Anggota DPR 2019 hingga sekarang di Komisi 3 lewat Dapil Sumut 2. Untuk informasi saja nih guys, Sumut 2 itu meliputi Kabupaten Humbahas, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, seluruh kabupaten di Pulau Nias, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Madia Gunung Sitoli. Yakin menang dan maju kembali setelah beberapa kali menang, rupanya nasib tak berpihak kepadanya. Trimedia pun dipastikan kalah dan tak lagi melaju ke Senayan karena hanya meraup suara sebanyak 19.870 suara saja. Ia pun berada di posisi ketiga, hanya saja PDIP hanya kebagian 2 jatah kursi DPR di Sumut 3, yang mana kursi tersebut sudah pasti bukan dia yang menduduki, melainkan caleg pertahanan lainnya dari partai yang sama, seperti Rapidin Simbolon dan Sihar Sitorus. Ya regenerasi lebang, masa abang bulu yang menang, kasih kesempatan sama yang lain toh.
Nah guys, itulah tadi sejumlah tokoh populer Batak yang gagal di Pileg 2024. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Apakah mereka ini memang sudah tidak layak mendapat kepercayaan dari masyarakat? Monggo kamu tuliskan saja opini kamu di kolom komentar sana ya, sambil kamu like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton ya guys, dan sampai jumpa di video berikutnya. Horas, menjua-jua, dan jua-jua.